Firman Kudus Kebangunan Pagi, mengalami, menikmati dan mengekspresikan Kristus, volume keempat. Minggu 43, hari kedua. Firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 10 dan 12. Saudara-saudari, Wahyu pasal 1 ayat 10 dan 12 memperlihatkan satu prinsip rohani yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, mendengar, mendahului, melihat. Yohanes menyaksikan bahwa pada hari Tuhan ia berada dalam roh. Lalu ia mendengar suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala dari belakangnya. Setelah itu ia berbalik untuk melihat suara tersebut dan akhirnya ia melihat 7 kaki pelita emas yang melambangkan gereja-gereja sebagai ekspresi Allah di bumi. Pengalaman ini bukan sekedar peristiwa historis, tetapi menggambarkan pola kehidupan rohani kita hari ini. Setiap kali Roh berbicara, sebenarnya ia sedang menarik perhatian kita dan memalingkan kita kepada Kristus. Mendengar bukan hanya aktivitas pasif, melainkan pintu masuk kepada pengalaman rohani yang lebih dalam. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kita akan dibawa masuk ke dalam realitas Kristus itu sendiri. Perkataan Roh bekerja seperti suatu penginfusan ilahi. Saat kita mendengar dengan hati terbuka, Kristus sebagai hayat masuk ke dalam kita, memenuhi batin kita dan secara perlahan mengubah kita. Transformasi ini bukan hasil usaha manusia, melainkan hasil dari menerima suplai hayat ilahi secara terus-menerus. Oleh karena itu, mendengar firman Tuhan adalah kunci bagi pertumbuhan rohani. Saudara-saudari, hari ini Roh berbicara kepada gereja-gereja. Ini berarti bahwa firman Tuhan bersifat korporat, bukan hanya individual. Setiap orang yang memiliki telinga untuk mendengar akan mengalami pemalingan kepada Kristus dan menerima aliran hayatnya. Proses ini akan mentransformasi mereka menjadi bahan yang sesuai untuk bangunan Allah. Apa yang tidak berasal dari Kristus akan disingkirkan, sementara apa yang berasal darinya akan diperkuat. Karena itu, posisi kita sangat penting. Kita perlu berada dalam kehidupan gereja agar dapat mendengar perkataan Roh dengan jelas. Meskipun banyak orang percaya berada di dalam gereja, tidak semua benar-benar mendengar. Ada panggilan khusus bagi para pemenang, yaitu mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menaati firman tersebut. Dalam pengalaman rohani, melihat sangat bergantung pada mendengar. Yohanes mendengar terlebih dahulu, baru kemudian melihat. Jika telinga rohani kita tertutup, maka mata rohani kita juga tidak akan berfungsi. Tuhan rindu membuka telinga kita agar kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya. Namun, seringkali telinga rohani kita menjadi tumpul. Alkitab menunjukkan bahwa telinga manusia perlu dibuka, disucikan, dibersihkan, dan disembuhkan. Ini berarti kita perlu mengalami pekerjaan salib dan Roh Kudus dalam hidup kita. Darah Kristus membersihkan kita dari dosa, sementara Roh Kudus memulihkan kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Untuk melayani Tuhan sebagai imam, telinga kita harus lebih dahulu disentuh oleh darah penebusan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan sejati dimulai dari mendengar, bukan dari melakukan. Tanpa mendengar suara Tuhan, pelayanan kita hanya akan menjadi aktivitas luar tanpa realitas rohani. Saudara-saudari, pertama kita perlu melatih diri untuk diam di hadapan Tuhan setiap hari. Dalam keheningan, kita memberi ruang bagi Roh untuk berbicara. Kedua, kita perlu belajar menaati suara Tuhan bahkan dalam hal-hal kecil. Ketaatan membuka jalan bagi pewahyuan yang lebih besar. Ketiga, kita perlu menjaga hati tetap murni dan peka, karena kondisi hati sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mendengar. Selain itu, kehidupan gereja memainkan peranan penting dalam menolong kita mendengar suara Roh. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, kita seringkali menerima peneguhan dan konfirmasi atas apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Inilah sebabnya mengapa Roh berbicara kepada gereja-gereja, bukan hanya kepada individu. Kita juga perlu berdoa secara spesifik agar Tuhan memberi kita telinga yang peka. Seperti yang dikatakan di dalam ayat, kita dapat berkata, Tuhan, berikan aku mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar.
Doa seperti ini menunjukkan kerinduan kita untuk mengalami Tuhan secara nyata. Akhirnya, tujuan dari semua ini adalah agar kita menjadi bagian dari ekspresi Allah yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Melalui proses mendengar, menerima, dan ditransformasi, kita dibangun bersama menjadi tempat kediaman Allah. Ini adalah tujuan akhir dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kehidupan Kristen bukan terutama tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa kita mendengar dan merespon Tuhan. Semakin kita mendengar, semakin kita melihat, semakin kita diubah. Dan semakin kita diubah, semakin kita menjadi ekspresi Kristus di bumi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami telinga yang terbuka terhadap perkataan firman Tuhan. Juga berikan kami hati yang murni dan peka terhadap perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.